Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaq ya Karim, افتح علينا بالقرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertemuan hari ini kita masuk pada halaman 156 penulisan kita. 156 ayat surah Al-A'raf ayat 53 ya. Padahal betul 53 ya. Ayat 52, Gus. 52. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah mengawali surah Al-A'raf, sekaligus bagaimana cara membacanya pada awal-awal surah, ya. Karena awal-awal surah banyak yang hanya menggunakan lafzul huruf hijaiyah, alif lam ra, alif lam shad, alif lam mim dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di surat Al-A'raf ini kita mulai dengan alif lam mim shad. Jangan salah baca ya Bapak Ibu ya. Kita membacanya alif lam mim shad, bukan alama shad. Karena banyak yang salah membacanya. Begitu juga nanti di surat-surat yang lain seperti kaf, ha, ya, ain, shad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas kepada kewajiban mengikuti wahyu dan akibat menentangnya di ayat 1 sampai 6 surah Al-A'raf. Kita lanjutkan hari ini. Kita akan membahas ayat ke-11, 12, 13. Mengenai penghargaan Nabiullah Adam SAW dan keturunannya. Ya, tolong diperhatikan, ini adalah penghargaan. Baik Bapak Ibu. Sedangkan penulisannya tetap ya, melanjutkan ya, 156 ayat Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 52. Tetap penulisannya. Kenapa saya tidak membahas yang ditulis ini? Karena saya ingin menyampaikan tentang turunnya Nabi Adam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnakum tsumma shawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Laqad khalaqnakum, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakanmu.
wahai Nabiullah Adam, summa sawwarnakum, kemudian kami membentukmu, membentuk tubuhmu, membentuk wajahmu, membentuk semuanya. Itu kalimat sawarnakum. Sawarna itu dari kalimat surah atau gambar. Ya, Allah membentuk dengan bentuk yang sempurna seperti saya, Bapak, Ibu, ya, menjadi bentuk yang sempurna. Dengan suaranya, dengan hidungnya yang tidak menghadap ke atas, dengan matanya yang tidak ditaruh di belakang, ya. Jadi dengan proporsional, ada telinga untuk mendengar, ada hidung untuk mencium bau, untuk bernafas, ada mata untuk melihat, wajah dengan sedemikian presisinya, dengan sedemikian kesempurnaannya. Itulah walaqad summa sawarnakum. Kemudian kami membentukmu. Summa qulna lil malaika. Kemudian Allah mengatakan, kemudian aku mengatakan kepada seluruh malaikat yang ada di surga pada saat itu, usjudu, bersujudlah. Dalam artian bersujud ini berhormatlah. Ya, sujud ini di sini tidak diartikan menyembah. Tidak diartikan menyembah Nabiullah Adam, tidak. Fasjudu. Ya, usjudu itu berarti hormatilah, tahuilah, agungkanlah. Ya. Bukan menyembah. Usjudu li Adam fasajadu. Maka para malaikat itu bersujud. Ya, kalau mungkin kayak orang kita mungkin begini ya. Kalau orang Jepang menundukkan badannya sampai 90 derajat mungkin. Kalau orang-orang Timur Tengah mungkin begini ya. Berbagai macam tata cara. Kalau di masing-masing daerah ada istilahnya cara. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin. Iblis tidak melakukan sujud. Ya, dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Iblis itu tidak termasuk pada saat itu malaikat yang bersujud. Nah, jangan mengambil kesimpulan dari artian ini. Boleh orang berkesimpulan bahwa berarti iblis pada saat itu di surga dan bersama dengan malaikat. Boleh diambil kesimpulan seperti itu. Yang pasti pada saat itu Allah memerintahkan seluruh malaikat fasajadu illa iblis. Ya. Qala kemudian Allah mengatakan lagi, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Bapak Ibu coba perhatikan di ayat ke-12. Inilah jawaban si iblis. Allah menanyakan, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Allah bertanya, apa yang menjadikan kamu enggan? Ya, ma mana'aka, yang menghalangimu, yang menjadikan kamu, aku gak mau sujud kepada dia, kepada Adam. Apa? Kenapa kamu gak mau
menuruti perintah. Kemudian summa qulna qala ana khairum min, kata iblis mengatakan, saya lebih baik daripada dia. Nah, ini kesombongan pertama. Maka sifat sombong itu tidak boleh dimiliki oleh manusia, oleh makhluk. Ya. Saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Khalaqtani min nar. Saya diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam, manusia atau makhluk itu, menciptakan dia dari tin, yaitu tanah liat. Menurut anggapan iblis, iblis diciptakan lebih baik karena dia diciptakan dari api. Sedangkan manusia lebih buruk karena dia diciptakan dari tin. Tin itu adalah tanah lumpur. Tanah lumpur itu isinya macam-macam. Ada airnya, ada ada tanahnya. Kadang tanah itu bisa berwarna cerah atau berwarna hitam. Nah, itu karena dia lumpur. Gitu. Nah, kemudian Allah mengatakan ke iblis, qala fahbit minha fama yakunu laka an tulisannya kurang benar. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Katakanlah, kemudian Allah berkata, qala, Allah bersabda, Allah berfirman, fahbid, turunlah kamu minha, dari surga, ya. Fama yakunu laka an tatakabbaru, karena kamu tidak sepatutnya. Fama itu dalam bahasa Arab ada istilahnya penafian, pengingkaran. Ma-nya itu manafi. Jadi fama yakunu laka an tatakabbara, seharusnya kamu itu tidak sepantasnya an tatakabbara, takabur, ya, an tatakabbara fiha, seharusnya kamu tidak takabur, ya. Fakhruj innaka minas saghirin, keluarlah dari mana? Dari surga. Keluarlah, innaka minas saghirin, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina, ya. Saghirin itu dari kalimat saghir itu adalah kecil. Orang-orang yang hina, diartikan menjadi orang-orang yang hina. Minas saghirin, termasuk kamu orang-orang yang kecil, orang-orang yang mentalnya kecil, orang-orang yang tidak memiliki percaya diri atau kebesaran sedikit pun dalam dirinya. Kan dia sombong, dia anggap dirinya itu lebih hebat. Kemudian Allah mengatakan, enggak, kamu kecil, keluarlah kamu dari surga, kamu kecil. Itu.
Karena mentalnya sudah sombong. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian syaitan atau iblis, ya, kemudian iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, berilah anzirni, berilah, tangguhkanlah buatku ila yaumil qiyamah, sampai pada waktu kiamat. Maksudnya ditangguhkan itu tangguhkan nyawanya, tidak akan mati sampai yaumil qiyamah. Dari semenjak diturunkannya Nabiullah Adam sampai yaumil qiyamah, yang namanya iblis tidak pernah mati. Ya, sekarang pertanyaannya, iblis, syaitan itulah kekal sampai hari kiamat, tidak kekal selamanya. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaannya iblis kepada Allah minta ditangguhkan. Apakah Allah memberikan permintaan iblis tersebut? Ya, Allah memberikan dengan ayat selanjutnya, Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, ya, kamu sesungguhnya termasuk makhluk yang diabadikan, ya, yang diberi tangguhan, yang diberi waktu, minal munzarin, ya, diberi waktu sampai hari kiamat. Jadi bukan syaitan itu hebat, bukan iblis itu hebat, tidak. Tapi Allah memberikan mengabulkan permintaannya iblis. Baik, saya lanjutkan ayat 16. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena qala fima aghwaytani, karena engkau telah menghukum saya, la'aq'udanna lahum, ya, karena engkau telah menghukum saya sebagai orang yang tersesat, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka saya akan benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus, dari jalan yang siratal mustaqim, yang lurus. Maksudnya, iblis akan selama hidupnya dia akan menjadi pengganggu atau penggoda kepada kita sebagai manusia. Dari kita terlahir, ya, setelah kita mulai bisa berpikir, sampai menjelang kematian kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah lepas yang namanya kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selalu dalam setiap langkah Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lepas yang namanya kalimat ta'awudz. Karena kita sebagai manusia tidak punya kemampuan. Tidak memiliki kemampuan. Yang memiliki kemampuan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dan kalau kita sudah tahu tidak memiliki kemampuan, tapi kita tidak mau mengakuinya atau tidak mau menyadarinya,
Apa bedanya kita dengan iblis tersebut yang sombong? Padahal Allah sudah memerintahkan dia untuk sujud terhadap Nabiullah Adam. Ya. Bukan sujud terhadap nabinya, tapi sujudnya ini karena kebesaran Allah. Mestinya pada saat orang diperintahkan Allah atau makhluk diperintahkan Allah, dia tidak melihat apa esensinya, apa yang diperintah itu, tapi lebih melihat esensinya. Esensinya dengan dia bersujud kepada Nabiullah Adam, sesungguhnya dia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang mengakui keagungan Allah, sedang mengakui kehebatan Allah, ya, menciptakan manusia dari tin. Ditambah lagi mengakui bahwa Allah Maha Kuasa. Maaf sebentar. Baik Pak, saya lanjutkan. أيديهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم وشاكرين. Saya akan mendatangi, summa kemudian la'atiyannahum, aku akan mendatangi mereka, anak keturunannya Nabi Adam ini, min baini aidihim, ya, min baini, di antara kedua tangannya, di antara tangan mereka. Nah, iblis akan datang tepat di depan kita, mengganggunya, menggodanya, ya, min baini aidihim wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, kata iblis. Wa an aimanihim, dan dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri. Jodoh manusia, yang namanya manusia, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah kepungan syaitan, kepungan iblis ini, ya, kepungan iblis ini sudah ditulis di dalam Al-Quran. Iblis menyatakan diri, aku akan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat ta'awuz sudah sangat sempurna. Disempurnakan lagi. Karena bahasa kalimat dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri itu dari semua sisi, maka dia akan masuk dari rongga aliran darah apapun yang bisa iblis masuki. Maka dari itu di dalam Al-Quran akan lebih banyak kalimat dzikron katsiro, berzikirlah yang banyak. Bukan sholat, bukan zakat dan katsiro, bukan sholatlah yang banyak, bukan, kalimatnya jelas, dzikron katsiro. Karena diinginkan dalam setiap hati manusia selalu bercokol yang namanya lafzul jalalah, yaitu Allah.
Allah, Allah. Ya. Kemudian lam Muhammadar Rasulullah. Allah, 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 Allah. Nah, Bapak Ibu, bisa dibayangkan Pak,